Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan, di mana saja Anda berada. Malam hari ini mari kita bersama merenungkan lagi kasih Tuhan. Kita awali dengan doa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Engkau berikan pada kami sepanjang hari ini. Malam hari ini, di saat kami akan membaca dan merenungkan firman, memohon kuasa Roh Kudus bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, membenarkan diri sendiri. Ayat renungan diambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 10. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan pengakuan seseorang bahwa ia tanpa dosa adalah suatu bukti bahwa ia yang membuat pengakuan itu sebenarnya jauh dari kudus. Hal itu disebabkan karena ia tidak mempunyai konsepsi yang benar mengenai kemurnian dan kesucian Allah, atau mengenai bagaimana caranya menjadi selaras dengan tabiatnya. Karena ia tidak mempunyai konsep yang benar mengenai kemurnian dan kekudusan Yesus yang ditinggikan, dan permusuhan dan kejahatan dosa, sehingga orang menganggap dirinya suci. Semakin besar jarak antara dia dengan Kristus, dan semakin tidak memadai konsepsinya mengenai tabiat ilahi dan tuntutannya, semakin besar ia tampak oleh matanya sendiri. Pengurusan yang diberikan di dalam Alkitab mencakup manusia seutuhnya, roh, jiwa, dan badan. Rasul Paulus berdoa bagi orang-orang di Tesalonika agar semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Dicatat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Sekali lagi ia menuliskan kepada orang-orang percaya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dicatat dalam Roma pasal 12 ayat 1. Pada zaman Israel kuno, setiap persembahan yang dibawa sebagai korban kepada Allah harus diperiksa dengan teliti. Jika ditemukan cacat pada hewan yang diserahkan, persembahan itu akan ditolak. Oleh karena Allah telah memerintahkan bahwa persembahan itu haruslah tanpa celah. Jadi orang Kristen diimbau untuk mempersembahkan tubuhnya menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Agar dapat melaksanakan ini, seluruh kuasa harus disimpan dalam keadaan yang paling baik. Setiap perbuatan yang melemahkan kekuatan fisik atau mental membuat seseorang tidak layak bagi pelayanan kepada Khaliknya. Dan apabila Allah akan senang dengan sesuatu yang kurang dari yang paling baik yang kita persembahkan kepadanya, Kristus berkata, hendaklah kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mereka yang mengasihi Allah dengan segenap hati ingin memberikan kepadanya pelayanan terbaik dari kehidupan mereka, dan mereka akan terus berusaha membawa seluruh kuasa tubuhnya tetap selaras dengan hukum yang mengembangkan kemampuan mereka untuk melakukan kehendak-Nya. Mereka tidak akan melemahkan atau mengotori persembahan yang mereka serahkan kepada Bapa Surgawi oleh pemanjaan selera atau hawa nafsu. Setiap pemuasan hawa nafsu dosa cenderung melumpuhkan kemampuan-kemampuan jasmani dan mematikan kemampuan pikiran dan rohani, sehingga firman atau roh Allah hanya memberikan kesan lemah kepada hati. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8, halaman 495-496. Mari berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk semua berkat yang Engkau berikan pada kami sepanjang hari ini. Di saat kami melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami, Engkau selalu melindungi, Engkau selalu memberikan jalan keluar ketika kami menghadapi masalah. Malam hari ini kami diingatkan lagi untuk tidak membenarkan diri sendiri, karena dosa
sudah membuat kehidupan kami menjadi lebih lemah. Dan biarlah kami boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Ini bisa kami lakukan dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga kami menjadi umat yang lebih baik hari demi hari. Berdoa untuk segala pergumulan hidup kami, Tuhan. Engkaulah jalan keluar. Dan di saat kami akan beristirahat malam ini, sekali lagi kami memohon perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.